Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di petang hari yang mulia ini kita sama-sama bersyukur, bertahmid, membaca Alhamdulillah karena berjumpa lagi dalam program mingguan Pusat Bahasa Kolej Universitas Pendidikan Agama Sri Begawan Kupu SB bersama program Tadabbur Doa-Doa dalam Al-Quran. Kita masih bersama dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, firman Allah SWT yang rata-rata kita semuanya sudah hafal dari kecil ya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Sampai kepada ayat sesudahnya, ayat 286. Ayat 285, ayat 286. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan yang dua ayat ini, yang paling penting kita perhatikan di sini adalah ayat-ayat doa. Terdapat ayat 285 pada ayat 85 ya, ayat nomor 285, Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ataupun sami'na wa ata'na Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam dua ayat terakhir 286, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam dua ayat ini terdapat doa mengenai maghfirah, keampunan. Demikian juga dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 284 juga terdapat ayat maghfirah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Betapa hebatnya keampunan Allah ya. Dalam tiga ayat terakhir dibuat penekanan tentang maghfirah. Selain penekanan tentang rahmat warhamna dan penekanan tentang kemaafan ataupun al-afu wa'fu anna. Subhanallah. Memang Allah itu bersifat Al-Ghaffar, Allah bersifat Ghafur, Allah bersifat Ghafir, dan Allah juga bersifat Al-Afu dan bersifat Rahman dan Rahim. Subhanallah. Kalau kita perhatikan kepada sifat-sifat Allah selain daripada yang berkenaan dengan maghfirah, rahmat dan kemaafan, ada juga dalam dua ayat terakhir ini sifat berkenaan dengan Ar-Rabb. Perkataan Ar-Rabb di sini diulang sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Selain daripada sifat yang berkenaan dengan Al-Maula. Ini menunjukkan betapa hebatnya kasih sayang Allah, penjagaan Allah kepada kita umat yang beriman ini. Bahwa perkataan Rabb saja diulangkan dalam dua ayat ini sebanyak 5 kali. Sebelum ini, waktu kita membicarakan surah Al-Fatihah dan waktu kita membicarakan awal surah Al-Baqarah juga, kita sudah bicara tentang perkataan Rabb secara panjang lebar. Paling kurang menurut ulama lebih 10 makna Ar-Rabb. Di sini diulang-ulangkan supaya menjadi perhatian kita. Perkataan Rabb yang wajib kita baca dalam salat semasa baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ini mau dibuat penekanan tentang Al-Maghfirah, keampunan Allah. Keampunan ini seperti yang dikatakan tadi, disebut dalam 3 ayat terakhir selain daripada 285 dan ayat 286, disebut juga dalam ayat 284 tentang maghfirah. Kalau kita perhatikan di
surah terakhir turun yang banyak dibicarakan oleh ulama, yaitu surah An-Nasr. Di sana juga ada doa ataupun himbauan mengenai maghfirah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bahkan Rasulullah SAW setelah turunnya surah ini, baginda membaca istighfar yang digabung jalin dengan tahmid dan tasbih, membaca istighfar, tahmid dan tasbih dalam ruku' dan sujud. Ini juga yang dibuat penekanan dalam 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Subhanallah. Bahkan kalau kita perhatikan zikir-zikir bacaan salat Rasulullah SAW semasa membaca doa iftitah, baginda beristighfar. Semasa ruku' baginda beristighfar. Semasa sujud, duduk dua antara sujud dan tahiyat akhir juga baginda mengajarkan istighfar. Betapa pentingnya istighfar dalam kehidupan kita ini. Selain daripada istighfar harian, pagi petang, ataupun apa yang dikatakan penghulu istighfar, malah dikatakan penghulu istighfar lagi, yang dibuat dipunya imbalannya al-jannah. Siapa yang membaca penghulu istighfar di pagi hari, kalau dia meninggal pada hari itu, imbalannya jannah. Siapa yang membaca penghulu istighfar di awal malam, kalau dia meninggal di malam hari, dibaca dengan yakin penghulu istighfar itu, imbalannya jannah. Subhanallah. Di sini pula 2 kali disebutkan tentang maghfirah atau istighfar. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Dalam ayat 286, dalam ayat 285, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi begitulah Allah ya. Allah tahu hambanya ini sering membuat kesilapan dan dosa, lalu Allah mengimbanginya dengan menggalakkan kita, menganjurkan kita banyak-banyak membaca istighfar. Sama ada kita baca yang terdapat dalam 2 ayat 45, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ataupun waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ataupun kita baca, boleh juga kita cantumkan kedua-duanya sekali, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanallah. Betapa hebatnya ya keampunan Allah. Allah menawarkan, Allah menyuruh kita secara tidak langsung ya. Dan kita pun meminta dalam ayat 285 secara tidak langsung, bukan dengan bahasa doa, bahkan dengan kalau bahasa Arabnya dengan sirah masdar, dengan berbentuk kata terbitan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian di sini kekuatannya dicantumkan dengan rabbana dan dicantumkan dengan wa ilaikal masir. Jarang istighfar yang mencantumkan perihal kita kembali kepada Allah ataupun saat hari pembalasan wa ilaikal masir. Itu kekuatan istighfar dalam 2 ayat 85 ini. Jadi mudah-mudahan dengan memperhatikan ayat 2 terakhir surah Al-Baqarah ini, kita akan rajin beristighfar dengan membaca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dalam keseharian kita. Boleh juga dibaca dalam solat, dijadikan ayat ya, karena galakan membaca ayat ini terutama di malam hari ya. Sudah kita sebutkan sebelum ini, siapa membaca 2 ayat terakhir ini di malam hari, ayat 285 dengan 286, insya Allah cukuplah baginya untuk mendapatkan penjagaan Allah. Cukuplah baginya untuk mendapatkan imbalan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam suasana kita masih berdepan dengan ujian Allah, yaitu COVID-19 ya. Sepatutnya kita, di samping kita membaca surah-surah lain, membaca ayat-ayat lain, kita juga memperbanyak membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah ini, ayat 285 dan 286. Kemudian
Seperti yang dikatakan tadi, bila kita perhatikan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam dua ayat ini sangat unik kali untuk kita perhatikan, kita teliti, kita semak, terutama selain daripada keampunan, perkataan yang berhubung kait dengan keampunan, perkataan yang berhubung kait dengan rububiyatullah, yaitu Ar-Rabb. Demikian juga perkataan Al-Maula. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Engkaulah penjaga kami, engkaulah pelindung kami, engkaulah penolong kami. Yang banyak juga disebut dalam ayat-ayat lain, seperti dalam sebelum 28 ini tersebut juga dalam ayat, contohnya 257, dua ayat sesudah ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Yang kata ulama, makna maula dengan wali boleh dikatakan hampir sama walaupun ada perbezaannya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada suasana yang terang benderang. Dalam surah lain juga disebut ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah sifat-sifat dan nama-nama Allah yang menghiasi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Al-Maula, Ar-Rabb, dan lafaz Jalalah juga, ya. Jadi bila kita perhatikan perkataan Al-Maula, memang banyak disebut dalam Al-Quran. Memang banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan disebut dengan berulang kali secara beriringan. Wa'tasimu billahi wa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpeganglah dengan agama Allah. Berpegang dengan ajaran Allah. Huwa maulakum. Allah itu adalah penolong dan pelindung kita. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik pelindung, engkaulah sebaik-baik penolong. Di sini pula diiringi sesudah meminta ampun, meminta maaf dan meminta rahmat. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna, maaflah kami Allah. Wa'fir lana, berilah kami keampunan. Warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana. Inilah sifat-sifat Allah yang sepatutnya kita bangga dengan membacanya. Allah sendiri mengisytiharkan, menyatakan zatnya pengampun, zatnya pemberi rahmat, zatnya pemberi maaf. Bahkan dalam doa-doa yang selalu kita baca juga, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah tu pemaaf, menyukai kemaafan, dan Allah menyuruh kita meminta kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini selalu kita baca, ya. Selalu kita baca, wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Itulah di antara kekuatan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Ayatnya dihiasi dengan sifat-sifat Allah dan dinyatakan secara tersirat, ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau boleh kita jalinkan dengan ayat-ayat lain yang menyatakan Allah itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mengatakan innahu kana ghafurur rahima wa kana bil mu'minina rahima. Ayat-ayat yang sama maknanya atau yang berhampiran maknanya sangat banyak sekali dalam Quran. Itulah maka dibuat penekanan tentang pentingnya membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah ini, ya. Jadi sepatutnya kita tidak pernah jemu membacanya, terutama saat kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Jadikanlah doa ini sebagai tambahan amalan harian kita supaya kita mudah-mudahan dijaga Allah SWT. Selain kita membaca doa-doa lain, selain membaca ayat kursi,
ataupun surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, dan zikir-zikir yang terdapat dalam hadis juga. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selain kita baca zikir-zikir lain juga, kita jangan pernah jemu membaca ayat 2 terakhir suratul Baqarah ini. Di samping kita menjadikan doa harian ya, doa harian dan baca harian bersama ahli keluarga, bersama orang tersayang, bersama anak istri. Galakkanlah anak-anak kita membaca ini, apalagi kalau kita baca dengan berjamaah di rumah ya. Kalau kita baca dengan berjamaah di rumah, kita akan tergolong pula ke dalam apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, setiap ada orang berhimpun membaca Quran, membaca zikir, terutama dari kitabullah atau apa-apa zikir, insya Allah orang itu akan dikerumuni, akan didatangi oleh malaikat petugas khas dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kerja mereka meliput acara yang dilakukan dan melaporkan apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di akhir pertemuan tadi juga Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Akulah sebagai saksi kamu. Nah, kamu jadikan saya sebagai saksi, kata Allah. Ushidukum, kamulah sebagai saksiku bahwa dosa mereka sudah diampunkan Allah. Selain dari kita minta ampun kepada Allah, Allah juga mengatakan bahwa aktivitas kita itu layak mendapat keampunan Allah secara gratis ya, secara mudah, secara senang. Jadi tidak mungkin kita pernah malas membaca zikir-zikir seperti ini, sama ada secara bersendirian ataupun secara berjamaah, terutama dengan anak-anak kita yang wajib kita didik untuk melindungi mereka daripada gangguan syaitan, daripada desakan nafsu yang jahat, ataupun pengaruh lingkungan, ataupun pengaruh media yang sangat dahsyat ya. Karena kalau kita tidak bendung mereka, nanti kita akan merugi sendiri. Dalam Quran dikatakan, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin, katanya. Orang yang merugi itu orang yang dirinya merugi, keluarganya merugi. Itulah yang dikatakan kerugian yang besar. Mudah-mudahan kita dengan mengamalkan ayat ini, kita akan terhindar daripada kerugian. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara kita. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.